Selanjutnya adalah bab tentang keikhlasan dalam berkurban ya. Di antaranya keikhlasan itu adalah modalnya keilmuan ya. Artinya keikhlasan ini dibina atas ittiba ya. Ittiba yaitu mengikuti sunnah Rasul ya. Syariat Islam yang mulia mengajarkan kita bahwa semua bentuk ibadah hendaknya dilakukan semata-mata ikhlas karena Allah, tak terkecuali ibadah kurban. Karena hanya dengan niat ikhlas ya, akan terjamin kemurnian ibadah itu, yang akan membawa pelaksanaannya dekat kepada Allah Ta'ala. Tanpa adanya keikhlasan hati, mustahil ibadah itu akan diterima ya. Karenanya di surah Al-An'am ya, kita senantiasa mengucapkan iftitah ya, kalau ini hafal ya. Kalau hafal ya kenyang teuing yaitu ini ya, wajah tua ya, itu dari awalnya ya. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah itu ya yang di surat Al-An'am ya. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya. Dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Jadi ini memang ikrar kita ya, senantiasa dalam sholat diucapkan bahwa sholatku, ibadahku ya, atau wanusuki bisa dikatakan juga sembelihanku ya, hidupku dan matiku, itu buat siapa? Buat Allah ya gitu. Buat Allah. Maka ibadah kurban juga demikian, harus ikhlas ya. Dan kita itu harus senantiasa berserah diri ya, menyerahkan diri kepada Allah ya, berpasrahkan diri pada Allah. Di antara tafsir An-Nusuk adalah sembelihan ya. Sebagaimana pendapat Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, Mujahid dan Ibnu Qutaibah, serta Az-Zajjaj mengatakan bahwa makna nusuk ya, wa nusuki itu adalah segala sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Namun umumnya emang dipakai untuk sembelihan ya. Itu ya. Di ayat yang lain Allah Ta'ala firman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ini juga sudah hafal ya. Padahal mereka tidak diperintah kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan demikian itulah agama yang lurus. Al-Bayyinah ayat 5. Karena itu ingatlah bahwa tujuan utama kita ya, maksud kita untuk diciptakan apa? Untuk ibadah ya gitu. Agar kita beribadah kepada Allah ya gitu. Ya, jin dan manusia. Ama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tujuan utama ibadah kurban ya,
Tujuan utama ibadah kurban bukanlah mempersembahkan daging dan darahnya, ya, bukan ya, bukan hanya daging dan darahnya dipersembahkan kepada Allah, bukan. Sekali-kali Allah tidak membutuhkannya itu ya. Bahkan dialah yang pantas diagungkan. Yang Allah harapkan dari kurban itu adalah keikhlasan dan ihtisab, yang mengharap pahala. Inilah yang seharusnya jadi motivasi kita. Bisa menghapus dosa gak kan? Hah? Kalau korban bisa menghapus dosa yang Iya. bisa ya. Ya, semua amal juga kan itu adalah penghapus dosa. Jadi ini motivasi ya ketika kita berkurban. Bukan ria atau berbangga dengan harta yang kita miliki, bukan. Dan bukan pula menjalankannya karena sudah jadi rutinitas, ya, bukan hanya rutinitas ya gitu. Ya. Rutinitas tiap tahun tuh ya gitu. Kurban misalnya ya, yang mampu ya. Tiap tahun kurban rutinitas, tapi bukan itu saja ya gitu. Ya. Juga Allah firman, ada panjangnya? Enggak. Sedikit lagi nih ya. Kalau yang sudah mati bisa dikorbankan. Apa namanya ya? Apa nanti. Ini kita keutamaan dulu ya, keutamaan tentang itibanya dulu ya. Di surah Al-Hajj ayat 37. La yanalullahu luhumuha wala dima'uha. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Setelah keikhlasan, syariat Islam juga mengajarkan kepada kita agar senantiasa menjaga amal ibadah ya, yang dilakukan sesuai dengan petunjuk ya gitu. Petunjuk dari siapa? Dari Muhammad yang diutus ya. Tentulah kita tidak ingin hanyalah ya, kurban itu kepayahan ya, udah capek-capek kurban ya, lemah gitu ya, kadang lelah gitu ya gitu kita, tapi tidak ada hasilnya, tidak ada apa-apanya gitu ya, tidak ada balasan pahala dari Allah ya gitu, dikarenakan amal ibadah tersebut tertolak. Iya, karena tidak sesuai sunnah, caranya tidak benar kaifiatnya ya. Jadi iya, atau niatnya gitu. Iya kan, niat mah ikhlas, terus tinggal caranya gitu. Jadi kalau tanpa cara yang benar, tanpa sesuai sunnah ya tidak akan diterima. Sebagaimana dalam hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW sabda, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Ini sering diulang-ulang ya. Barang siapa yang membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya, maka perkara itu adalah tertolak, tidak akan diterima. Iya. Karena Rasulullah meninggalkan kita di atas tuntunan yang jelas ya. Tuntunan yang terang benderang di atas petunjuk. Ya. Yang sempurna dan paripurna. Beliau meninggalkan kita di atas syariat yang mencukupi segala keperluan yang dibutuhkan oleh makhluk ya. Itu apa? As-sunnah ya.
Di Al-Maidah ayat 3. Al-yawma Terlalu. Oh ya. Al-yawma ya'isal ladina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu. Ini tapi terjemahnya dari ini ya. Al-yawma akmaltu lakum ya. Telah disempurnakan untuk kamu agamamu ya. Dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku. Dan telah aku ridhoi Islam itu jadi agama bagimu ya. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, ayat ini menunjukkan nikmat Allah ya, yang paling besar, yaitu ketika Allah menyempurnakan agama apa? Islam. Agama bagi manusia yang sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain Islam. Oh, iya. Jadi semua agama digabung jadi Islam gitu. Ya, Islam yang diridhoi oleh Allah gitu. Jadi setiap nabi itu kan tetap Islam agamanya Pak. Dari Adam. Kalau tahu bisa agamanya apa? Sama Islam semua juga, dari Adam sampai ke Muhammad Islam semuanya gitu. Isa al-Masih Sama semua Islam. kan Sama muslimin itu. Iya. Islam yang berbeda mah itu kaifiatnya. keterangan nanti Ali Imran. Iya. Yang berbeda kaifiatnya, tata caranya. Seorang hamba Allah gitu. Iya. Bukan seorang anak Tuhan. Dia semua juga Islam. Kalau sholatnya dulu mau beda-beda. Nah itu yang beda mah kaifiatnya, kaifiat tata cara ibadah. Tiap nabi itu beda-beda. Beda-beda. Ada yang 50 sehari, 50. Ya gitu. Nabi Tergantung Ibrahim kemampuan tuh mah. Zaman Nabi Ibrahim ya. Tergantung kemampuan, saya mah nggak tahu itu mah yang apa rincian detailnya ya. Yang jelas pasti beda-beda. Hmm. Hmm. Banyak kalau nggak ikhlas nggak ada artinya ya. Ya. Sudah banyak yang meninggalkan apalagi 50. Dan juga tidak membutuhkan seorang nabi pun selain nabi kita, yaitu Muhammad SAW. Karena itulah Allah Ta'ala mengutus beliau sebagai khotamun nabiyyin ya, penutup para nabi. Dan mengutus beliau kepada manusia dan jin ya. Tidak ada sesuatu yang halal melainkan yang Allah halalkan. Tidak ada sesuatu yang haram melainkan yang Allah haramkan. Dan tidak ada agama kecuali perkara yang disyariatkannya. Nabi kita Muhammad bin Abdullah SAW bersabda, "Taraktum alal baydai lailuha
kanahariha la yaziku anha ba'di halikun. Aku tinggalkan kalian dalam suatu keadaan terang benderang. Siangnya seperti malamnya, tidak ada yang berpaling dari keadaan tersebut kecuali pasti dia akan celaka. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Dzar Al-Ghifari ya, radhiyallahu anhu berkata, tarakna Rasulullah wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa'i illa wa huwa yadhkuru lana ilma. Rasulullah wafat meninggalkan kami dalam keadaan tidak ada seekor burung pun yang terbang di udara, melainkan beliau telah mengajarkan ilmunya kepada kami. Jadi sudah diajarkan ilmunya, tinggal kita menerapkannya ya. Menerapkan apa yang diajarkan oleh Nabi itu ya. Maka wajib untuk kita senantiasa ittiba ya, mengikuti tuntunan ya, mengikuti sunnah Rasulullah di dalam setiap amal ibadah ya, termasuk juga ibadah kurban, harus senantiasa ya, di setiap amal itu ya, ittiba ya, mengikuti sunnah Rasulullah ya. Semoga senantiasa kita dimudahkan untuk terus mengikuti sunnahnya dan juga terus Allah memberikan hidayah ya. Demikian untuk hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di hari esok ya. Wa'alaikum wa'alafu minkum. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina min ladunka rahmatan Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Wa inna salata wa taqwa wal afaf wa qina Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.